Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Ali Masari selaku guru sejarah kebudayaan Islam dan teman-teman siswa kelas 7O MTSN 3 Jombang yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita bisa hadir dalam menuntut ilmu dengan belajar yang menyenangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ajarannya ramah bukan marah-marah. Nabi yang mengajarkan toleransi bukan narhi. Melalui adinul Islam wal iman. Bapak guru dan teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan metode diskusi dan tanya jawab tentang kesimpulan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah yang sudah diterangkan oleh Bapak Guru kami, dan kali ini akan kami buka sesi tanya jawab. Tetapi sebelum akan kami perkenalkan yang bertugas dalam presentasi kali ini, sebagai narasumber dan guru kami adalah Bapak Ali Masari, saya Mikaela Rizky Amelia, dan Mildia Shivana Sabita sebagai moderator. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, yaitu Bapak Ali Masari. Kami persilakan. Baik, saya geser dikit. Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di kesempatan siang ini kita bisa berdiskusi di taman yang indah tempatnya di MTSN 3 Jombang. Dilihat di belakang ini. Backgroundnya adalah taman dan air muncrat. Oke, hari ini kita membahas tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode di Makkah atau Madinah, MC di Makkah. Baik, periode dakwahnya Nabi Muhammad di Makkah itu ada berapa kali periode? 2. 1 dengan cara diam atau sembunyi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun kalau selama sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Kalau secara terang-terangan ada lagi, ya kan? Nah, ini nanti kalian akan membahas perjuangan atau dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang pra-Islam di Makkah, gitu. Berarti masa jahiliyah. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad masa-masa dakwahnya di Mekah. Ini untuk kesimpulan untuk diskusi saya serahkan pada kalian semuanya, khususnya siapa ini jadi moderator, siapa namanya? Mikaela Rizky Mika sama Meledia. Acara diskusi diselenggarakan dengan sukses. Cukup sekian dengan kami. Narasumber Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, langsung kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang sudah siap untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nama saya Alivia Hasna Anida. Izin bertanya, jelaskan pengertian dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan tujuannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, untuk yang menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Ratun Latifa, ingin menjawab pertanyaan dari Via. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah adalah aktivitas beliau dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah setelah menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Tujuannya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah yang esa, tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, memperbaiki akhlak, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Siap. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Beri tepuk tangan dari meriah. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada yang siap untuk bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca. Jadi saya ingin bertanya, apa perbedaan metode dakwah Nabi Muhammad SAW antara fase sembunyi dan terang-terangan di Mekah? Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada yang siap untuk menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilki. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bianca. Pada fase sembunyi-sembunyi, dakwah dilakukan secara rahasia kepada keluarga dan sahabat terdekat. Nabi mengajak mereka berdiskusi secara pribadi agar menghindar pertentangan langsung dengan masyarakat Quraisy. Pada fase terang-terangan, Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam secara publik, baik melalui pidato di depan umum maupun menghadiri pertemuan sosial. Strategi ini menimbulkan reaksi keras dari kaum Quraisy. Sekian dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Berilah tepuk tangan yang meriah. Barangkali ada yang siap untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi. Saya izin bertanya. Sebutkan dan jelaskan dua fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada yang siap untuk menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadan Menur. Saya ingin jawab pertanyaan dari Alifi. Jawabannya, seseorang dianjurkan melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat besar dari Allah, diselamatkan dari bahaya atau musibah, mendengar kabar baik atau kemenangan Islam, terhindar dari bencana atau penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Berilah tepuk tangan yang meriah. Dan barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirila Azhar Valonia Jasmine. Saya izin bertanya. Sebutkan tiga tokoh penting yang masuk Islam pada masa awal dakwah di Makkah dan perang mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada yang siap untuk menjawab?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Naura Safira Azahwa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sirila. 1. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi yang sangat berpengaruh. Ia mengajak banyak tokoh Quraisy untuk masuk Islam. 2. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang masuk Islam sejak kecil dan menjadi pembela Islam sejak awal. 3. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang memberi dukungan moral dan materi dalam dakwah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Berilah tepuk tangan yang meriah. Dan barangkali ada yang siap untuk bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Syifa. Saya ingin bertanya, mengapa Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Siva. Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena masyarakat Mekah sangat fanatik terhadap tradisi nenek moyang dan penyembah berhala. Untuk menghindari konflik langsung di tahap awal yang bisa membayangkan keselamatan para pengikut yang masih sedikit, agar ajaran Islam bisa diperkenalkan dan dipahami secara mendalam oleh orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum disebarkan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Berilah tepuk tangan yang meriah. Dan barangkali ada yang siap untuk bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaza Almira Fauzia. Saya ingin bertanya, apa hikmah yang dapat dipelajari dari dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah bagi kehidupan dakwah masa kini? Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada yang siap untuk menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Kodrunada. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Syaza. Hikmah yang dapat dipelajari antara lain adalah pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. 2. Perlu strategi bertahap dalam berdakwah sesuai dengan kondisi masyarakat. 3. Pentingnya keteladanan akhlak sebagai bentuk nyata dari ajaran Islam. 4. Dakwah harus disertai dengan hikmah dan kelembutan, bukan paksaan atau kekerasan. 5. Menyadari bahwa hasil dakwah berada di tangan Allah. Tugas manusia hanya menyampaikan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Barangkali ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Tirza Siski Kamal Al-Khair. Saya ingin bertanya, mengapa kaum Quraisy sangat menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Ayatul Husna. Saya ingin menjawab, karena ajaran Islam mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan yang sudah lama mereka anut. Tauhid bertentangan dengan penyembahan berhala yang menjadi bagian penting dari tradisi dan ekonomi Mekah. Selain itu, ajaran Islam menekankan kesetaraan dan keadilan yang dianggap membahayakan kekuasaan dan kedudukan para pemimpin Quraisy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Berilah tepuk tangan meriah. Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Bapak Ali Masari. Baik, kesimpulannya adalah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah merupakan fase awal dalam penyebaran Islam yang berlangsung selama 13 tahun. Periode ini ditandai dengan perjuangan berat dalam menanam nilai-nilai tauhid dan bentuk fondasi akidah umat Islam di tengah masyarakat Quraisy yang masih kental dengan tradisi jahiliyah dan penyembahan berhala. Dakwah dilakukan melalui dua tahap, yaitu secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat dan kemudian secara terang-terangan kepada masyarakat luas. Kemudian, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan, siksaan, pemboikotan, dan fitnah dari kaum Quraisy, Nabi tetap sabar, konsisten, dan berakhlak mulia. Dari perjuangan dakwah ini, kita belajar pentingnya keteguhan iman, strategi yang bijak, serta akhlak yang luhur dalam menyampaikan kebenaran. Periode Mekah menjadi pondasi kuat bagi tegaknya masyarakat Islam di Madinah dan menjadi teladan dalam berdakwah di segala zaman. Itulah kesimpulan dari dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum acara ini ditutup, saya akan membacakan pantun. Kita semua sebagai santri, Cakep. meminta ridho hanya kepada Ilahi. Cakep. Mari kita tutup acara hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam